Salam God Lovers, mari pagi hari ini kita hampiri tata kudus Tuhan, biar setiap kita boleh diberikan kekuatan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oh Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Haleluya, bersamamu Tuhan kami pasti lalui apapun Tuhan, sebab Kau Allah yang menopang, Kau berikan kekuatan. Haleluya, kemuliaan bagimu Yesus. Terima kasih, Kau yang layak disembah. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi, dan hari ini saya akan bicara tentang belajar dari salah orang lain. Amsal 3 ayat 1-2 versi BMK mengatakan, jangan lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu anakku, ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Ada sebuah pertanyaan yang dari dulu saya pikirkan, saudara. Apalagi dalam masa saya menggembalakan begitu banyak jemaat yang berusia jauh lebih muda. Saya melihat begitu banyak generasi muda yang jatuh dan bisa bangkit, dan banyak yang bertobat dari dosa-dosa yang berat, dosa-dosa yang destruktif,
dipulihkan Tuhan, dan akhirnya mereka terima Yesus dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang perkasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Beberapa sudah menikah, beberapa sudah punya anak, dan sekarang mereka lagi hidup di masa yang Tuhan titipkan sama mereka. Sesuatu yang indah bagi saya, bahwa itu sebuah pembelajaran di hati saya bahwa Tuhan akan selalu punya kuasa untuk menekan tombol undo di hidup seseorang, sehingga yang tadi hancur bisa dibuat bangkit kembali. Dan kita di sini belajar bahwa kemuliaan Tuhan bukan membuat segala sesuatu yang baik, karena itu biasa. Tapi kemuliaan Tuhan terbesar adalah membuat segala sesuatu yang buruk, tapi mampu melahirkan yang baik. Di dalam Taman Eden lah kita bisa lihat bahwa pohon yang buruk sekalipun bisa berbuah yang baik. Nah, ini Tuhan yang Anda dan saya sembah. Tapi kita juga perlu mengerti, ada seperti ini. Ini pertanyaan untuk kita pikirkan. Sambil saya melihat hal itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah memang harus jatuh ya untuk bisa belajar? Apa memang harus kejedot dulu untuk bisa belajar? Apa memang harus patah dulu untuk bisa bangkit? Look, saudara, saya percaya bahwa kegagalan seringkali mendidik kita lebih baik dibanding keberhasilan. Saya percaya hal itu. Tuhan sangat ahli memakai kegagalan di hidup kita dan membuatnya menjadi sesuatu yang berharga dan berguna. Tapi apakah memang semua harus jatuh dulu? Saya tidak anti sama jatuh. Explore kehidupan itu tidak salah. Namanya kita belajar itu nggak salah, nama kehidupan. Bahkan dulu ada iklan deterjen yang bilang, berani kotor itu baik. Dan saya sendiri sangat menemukan bahwa pembelajaran saya dengan Tuhan itu justru saya juga banyak temukan pada tuh saya pernah melakukan begitu banyak kesalahan. Dan kadang beberapa kesalahan yang saya buat sendiri. Nah, tetapi saya juga belajar satu hal, bahwa kita juga bisa belajar dari siapapun. Kita nggak selalu perlu belajar dari pengalaman hidup kita. Kenyataannya ada dosa-dosa yang dampaknya permanen. Ada istilahnya permanent damage. Yang sekali kita melakukannya atau kita berkali-kali melakukannya, walaupun kita sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sekalipun, tetap saja dampaknya, rusaknya tidak bisa sepenuhnya hilang dari tubuh kita. Seperti contoh bahwa walaupun seorang kena narkoba, walaupun dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak mengubah kenyataan bahwa tubuhnya tidak akan pernah sama lagi. Di sini kita perlu belajar, dan saya percaya hal ini bahwa tidak perlu kena drugs untuk tahu narkoba itu jelek. Seorang perempuan tidak harus hamil duluan untuk tahu jadi single mom itu sulit. Seorang tidak harus merokok untuk tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatannya. Di sini kita lihat bahwa orang pintar memang belajar dari pengalaman, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Nggak perlu kita yang jatuh dulu untuk kita bisa belajar. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan memang itu juga menjadi mitigasi resiko kita, menjadi sesuatu yang resiko yang bisa kita perhatikan sendiri. Kenapa? Karena ada resiko-resiko yang begitu berat sehingga lebih menguntungkan bagi kita belajar dari orang lain, saudara. Kalau kita mau jujur buka mata ya, kamu mau buka mata, kalau mau open, kalau kita nggak so tahu, ada orang-orang di sekitar kita yang kita bisa pelajarin. Saudara tahu apa itu? Saya bikin khotbah, saya membagikan pelajaran firman Tuhan. Tidak semua pakai ilustrasi saya, tidak semua saya harus pakai cerita hidup saya. Walaupun cerita hidup kita bisa punya dampak yang besar, tetapi saya juga bisa pakai cerita orang lain untuk membantu orang lain lebih mengerti dengan apa yang kita bahas, dengan apa yang firman Tuhan bagikan. Banyak sekali momen di mana saya nyatut bahan orang lain dan kemudian saya modifikasikan dan saya juga campur dengan pengertian saya tentang Tuhan. Tentu kalau membantu orang lain, kita nggak selalu fokus sama originalitas. Yang penting orang terbantu, yang penting Tuhan dimuliakan, kita bisa tetap belajar dari situ. Dan justru pada waktu saya melakukannya, pada waktu saya ambil pelajaran orang lain, saya kombinasikan dengan pelajaran saya sendiri, itu menjadi sesuatu yang original. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, kita bisa ajarkan sama generasi berikutnya. Dan juga sebagai peringatan untuk kita sendiri bahwa tidak perlu jatuh dalam dosa untuk tahu dampaknya seperti apa. Tidak perlu kita COVID dulu untuk tahu betapa bisa rusak badan.
untuk bisa sampai seperti itu. Jadi sebenarnya saya belajar bahwa kita bisa belajar dari mana aja. So, kuncinya apakah ego kita mengizinkan apa tidak. Are we childish or are we childlike? Orang childish nggak suka belajar, kekanak-kanakan, karena dia merasa kalau belajar dari orang lain egonya akan kena. Tapi orang childlike, setiap kali ada ilmu baru, matanya akan bersinar terang dan bilang, apa ini? Setiap kali ada mainan baru, dia akan merasa, wah, something new for me. This is something good. I want to try to learn it. How can I learn this? Tetaplah punya hati seperti anak-anak. Dan saudara tahu nggak bahwa dimanapun sebenarnya resource di internet tuh banyak. Tinggal beda bahasa bisa nambah resource. Tinggal kita buka hati kita dan kita belajar. Misalnya bagi saudara-saudara pembisnis, saudara bisa cek bisnis 2023. Susahnya di mana? Kalau ada pengalaman orang baik, bisa jadi pelajaran buat kita dan menguntungkan, apa salahnya tidak ambil? Sekali lagi, tidak apa-apa kita jatuh, bangun, mencoba sesuatu dalam kehidupan. Tuhan Yesus sama-sama kamu kok. We will be okay. Tapi jangan sampai lakukan yang permanen damage di hidup kita. Makanya saya berkali-kali bilang, salah itu boleh, goblok jangan. It's okay to make mistakes, but not all mistakes deserves our okays. Mari kita berdoa. Bicaralah pada kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang dewasa. Agar kami tidak mengulang kesalahan. Kami belajar dari kesalahan orang lain. Thank you Lord, dalam nama Yesus. Amin. God's Lover diharapkan bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.